Kita awali dengan ucapannya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita semangat untuk sebagai ini. Alhamdulillah ma'adu wa nasta'an wa nasta'khfiru wa na'udhu yang su'anfusina wa isaimanina wa yahdina wa la'amudina wa yudil wa la'qadina syuhadu la syuhadu anna Muhammad Rasulullah Nabi Aba'adah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kajian yang ketiga untuk periode ini. Yang keempat nanti Pak Kiai Tukiman untuk menyiapkan, tolong dikirimkan ke saya topiknya apa ini minggu depan, Sabtu depan jatahnya Pak Kiai Tukiman ya. Hari-hari ini kita akan mengkaji tentang Islam pantang menyerang ya, bukan menyerah. Islam pantang menyerang, artinya Islam itu tidak memerangi. Islam As-sanaka rahmatan alamin, rahmat alam itu tidak menyerang, tidak boleh memerangi, menyerang nggak boleh. Tapi kita membela diri, segala satu kita membela diri. Jika kita diusik ya kita membela diri, itu prinsip dalam kehidupan umat Islam ya. Maka Islam itu kedamaian. Islam aslamat, taslamat, taslimat, taslim itu damai, senang, tentram, damai. Jadi kalau ada Islam gawe kisruh, berarti istilahnya perlu dipertanyakan. Islam harus selalu damai, menyenangkan. Baik, kita akan membuka ayat per ayat pada pagi ini. Yang mulainya jam 5, ada yang protes, itu belum jam 5 Pak Ustaz. Kau udah mulai yang online itu yang jam 3 ada subuh gitu. Ya maaf ya yang online jadi banyak kasih itu ditunggu ya mari silakan secara online. Baik, ayat pertama dari ayat 81 ini ya. Apa keywordnya? Wa yaqulu na ta'atu taat ya. Fa idza baruyu, ketika masih ada dalam satu ruang sama ya. Min ngintika bayata ta'afatu, dan dia akan berusaha mencoba tidak bertaat lagi. Minhu khairal ladzi takul. Ini keadaan orang-orang munafik sebenarnya ini ya, keyword dalam bahasa ini. Jadi bisa ya kita lihat ya, jadi munafik itu taat di depan orang mukmin ya. Kita misalnya di sini, tapi di sini nggak ada yang munafik, semua orang-orang yang soleh, solehah ya. Ada yang munafik. Alhamdulillah Pak Riso sudah datang dari jauh ya, sehat selamat, tidak kurang satu apapun ya. Wakilnya selalu siap. Ya. Jadi orang munafik itu kesannya begitu, di depan orang-orang mukmin ya dia taat, rukuk, sujud, bagus itu. Tapi setelah keluar dari itu ya biasanya dia ingkar. Itulah salah satu sifat munafik yang sudah berpisah. Bahkan di malam hari orang munafik itu kumpul di zaman Nabi untuk merencanakan maksiat jahat kepada Allah, maksiat kepada Allah dan maksiat kepada Rasulullah SAW. Ini termasuk yang menurunkan salah satu di antaranya surat Al-Asr ya. Asr. Orang Bani Nadir dari kaum Yahudi diusir dari Madinah karena malam harinya pada rapat gelap gitu ya, untuk membunuh Nabi caranya gitu. Tapi alhamdulillah Allah melindungi Nabi akhir zaman dan akhirnya mereka diusir seluruh orang Bani Nadir itu ya. Kemudian yang ayat kedua, keywordnya ayat 22 ya tadabur ya,
Kita sudah biasa tadabbur, berarti membaca Quran tidak hanya sekedar membaca, tapi juga bagaimana kita menghayati makna-makna, ya, kemudian mengamalkan, ya. Setelah kita hayati Quran itu kita amalkan, jangan hanya dibaca terus. Tapi ya itulah, kita ada majelis tadabbur Quran, ya, ada majelis tadarus, ya. Tadarus berarti baca itu. Banyak sekali ada yang harus mimpin bahwa makna dari satu kalimat atau satu ayat itu apa, terus terangkan. Ya, kalau kita di forum majelis tafsir ringkas ini tidak hanya sekedar tadabbur, tapi sudah bicara menafsirkan ayat demi ayat. Kita baru Quran, ya, jadi tadabbur Quran. Walau kana min inti khairillah lawajadu bihi uhwilakat kasir. Jadi kayak apa rasanya kalau seandainya orang-orang munafik itu melihat bahwa ayat-ayat ini bukan datang dari Allah, ya. Mas pasti akan banyak bertentangan di sana sini, bertentangan karena nggak ada yang satupun yang bisa meniru, ya, ayat-ayat Al-Quran. Di zaman dulu juga banyak orang-orang kafir munafik akan buat ayatnya juga hanya niru-niru dari ayat Al-Quran, ya. Tapi nggak bisa runtut, artinya tabrak-tabrakan maknanya, ya. Jadi banyak pertengahan makna dan isinya itu yang dibuat oleh orang-orang munafik itu, ya. Zaman Nabi Muhammad SAW, ya. Itu di ayat 82. Ya. Kemudian di ayat berikutnya, wa idza ja'ahum amrun minnal amani awil khawf berarti ketakutan, ya. Adza'u bihi walau raddu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Jadi ketika orang-orang munafik itu melihat rombongan-rombongan orang yang perang dan menang atau kalah, itu belum tahu hasilnya, sudah mencoba mengaburkan, menakut-nakuti, ya, kepada kaum muslimin yang lain, kepada masyarakat yang lain, sehingga menimbulkan keresahan. Ya, ayat ini turun bab munafikun dan umat Islam yang lemah iman, gitu. Yang lemah iman, Islam lemah iman, menerima kabar yang belum jelas, menang kalah dalam perang, namun sudah menebarkan info yang meresahkan. Itu orang munafik, menakutkan, padahal semestinya haknya Rasul dan ulil amri yang untuk menyiarkan kemenangan itu. Ini kaitannya dengan minggu lalu, ya. Sebagian membawa papasan perang, ya, harta yang banyak, kemudian orang munafik merasa iri, dengki, sehingga begitulah suasana ketika perang apa, entah hidup dan mati, dan ada yang papasan perang, ghanimah, ya. Kemudian ayat 84, faqatil fi sabilillah, ya, faqatil sabilillah, perang, ya, di jalan Allah. La tukallufu illa nafsa, berarti itu adalah kembali haknya masing-masing. Kalian juga punya kewajiban, ya. La tukallufu illa nafsaka wa khairul mu'minin, dan itu menjadi kewajiban semua orang mukmin, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ya, untuk melakukan perang melawan kaum kafir dan kaum munafikun, ya. Itu zaman Nabi, ya. Maka harus siap berperang kita zaman Nabi itu, mengangkat senjata, bawa pedang, dasarnya. Sekarang bukan perang melawan dengan menghunus pedang dan senjata, tapi perang melawan kezaliman, ya. Satu kezaliman di pemerintahan sekarang ini juga mulai terkuak satu persatu, tapi kita rasanya ngeri lihat Indonesia ini, hampir uangnya semuanya dihabiskan untuk seperti itu, ya. Ada deposito yang
yang sembunyi. Nek jutaan itu ratusan triliun. Ternyata wus juga hutangnya besar sekali tuh. Itu kalau baca media sosial tuh betul tak salah kita bertanya-tanya bagaimana kan dia. Kereta cepat Mekah Madinah itu 1.500 kilo ya Pak ya. Murah, lebih murah daripada Jakarta ke Bandung itu. Ya ini tamu kehormatan kita datang, Masya Allah sudah berbulan-bulan tidak muncul tamu kehormatan kita. Sehat walafiat kurang telepon ya. Semoga tambah berkah Pak Sarif Tayyib. Pulang dari Padang. Pulang dari Padang. Dari Bali itu. Mantu tapi mantunya di Bali kita nggak bisa ke sana. Itu ya. Baik, jadi kemudian ya, jadi kita harus siap berperang. Ya kalau kita maknai, kita tafsirkan, berperanglah kamu walau seorang diri, karena kamu telah dijamin akan memperoleh kemenangan. Itu Allah ya. Dan karena orang-orang mukmin anjurkan mereka buat bertempur dan kobarkan semangat. Kita beranalog di zaman sekarang ini, berkias di zaman sekarang ini berarti kita perang diri kita, memerangi diri kita sendiri. Memerangi apa? Memerangi hawa nafsu kita, memerangi hawa nafsu orang-orang yang meninggalkan Quran, meninggalkan masjid. Kita juga harus berperang itu ya, berperang ya. Lewat majelis taklim ini kan kita juga berperang, berperang untuk melawan kezaliman, kemungkaran, melawan pemimpin-pemimpin yang jahat, yang zalim, yang merugikan rakyat ya. Ini sangat menyedihkan sekali ya, sangat sekali ya. Alhamdulillah Allah turunkan umara yang sekarang ini demi rakyat dan demi rakyat, semoga betul adanya dan Allah melindungi mereka sehingga sampai tuntas bisa misalkan rakyat Indonesia semua. Amin Allahumma amin. Baldatun thayyibun rabbun ghafur, itu ya kita harapkan itu ya Bapak Ibu. Ya. Ya. Kemudian ayat 85 syafa'atan hasanatu yaqulahu nasibu minha, jadi syafa' itu pertolongan. Jadi pertolongan itu sebenarnya haknya Allah kepada Nabi dan juga kepada kita umat Islam. Syafaat. Misalnya kita memberikan pertolongan kepada saudara kita muslimat dimanapun, entah dengan pemikiran, dengan energi, tenaga, maupun dengan materi ya. Kalau kita tuh hasan, kita ikhlas, maka insya Allah kita akan berpahala dan Allah akan berikan juga syafaat kepada kita di saat kita susah dan sulit gitu kan. Namun sebaliknya kalau sayiat ya, kalau sayiat berarti apa? Menolong kejelekan ya, menolong dalam kejelekan, kita pun akan memperoleh dosa bukan pahala dan pasti akan terima juga namanya kisos atau orang Jawa kan karma ya. Kalau kita berikan pertolongan tapi ada sedikit kejahatan, kemaksiatan ya, bahasanya blusuk jerumuskan ya, maka kita akan juga terjerumus. Nah, ya kalau nolong orang berarti kita harus betul-betul dengan penuh kebaikan ya, hasanah bukan sayiat ya, penting kita pahami. Di 86 kemudian huyitum bitahiyati fakhoyu bi asana minha aurutuha ya. Tahiyatul kata dari akar kata penghormatan ya. Nah ini yang kadang-kadang perlu saya sampaikan tafsirnya ya. Siapa yang diberi salam maka balas salam yang lebih baik atau balas yang setimpal. Misal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jawabannya kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi orang kafir yang mengucapkan tidak perlu dijawab. Prioritas pertama,
ya senyum saja. Tapi kalau mau jawab wa'alaikum, ya wa'alaikum, ya. Dan atas sekalian, jadi ini sahih hadisnya Bukhari 62 dan Muslim 2163. Ya ibu ya, kalau ada teman Kristen atau non Muslim ucapan salam wa'alaikum gitu ya. Ini hadisnya sahih wa'alaikum. Gitu. Kemudian di ayat selanjutnya 8 Allahu la ilaha illahu wa khairul ma'akum min yaumil qiyamah la raiba fihi. Allah tidak Tuhan selain Allah, ya, dan akan menghibur kamu dari kubur-kuburmu maksudnya pada hari kiamat yang tak ada keraguan atau kebimbangan mengenainya. Tentang hal itu tidak ada keraguan lagi. Kita akan dikumpulkan melalui yaumul ba'ts, yaitu hari kebangkitan. Semua kubur akan dibuka, kemudian kita akan berbondong-bondong ke yaumul masar, ya, untuk sidang terbuka, ya, terbesar, sidang yang dipimpin Allah langsung, ya. Dan kita semua akan bercakap-cakap satu persatu tanpa perantara, tanpa penerjemah. Karena innallaha sami'un alim, Allah Maha tahu dan Maha mendengar bahasa apapun kita. Bahkan Allah tuh zahiran wa batinan, kita nggak bicara saja Allah tahu, ya. Apalagi dengan bahasa Jawa. Semua serba tahu, ya. Ini penting sekali ya kita sampaikan seperti ini, ya. Nah, kiamat, ya. Kemudian di ayat berikutnya 88 al-munafiqin, ayat ini wallahu arsalahum bima kasabu. Jadi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang munafikun, ya, padahal Allah telah mengembalikan mereka menjadi kafir, juga usaha mereka berupa perbuatan maksiat dan kafiran. Jadi orang-orang mukmin itu pandai sekali ngolah kata perbuatan yang intinya agar orang mukmin itu terpengaruh, ya, agar kita juga ikut jadi orang munafikun, ya. Saatnya sholat kita nggak sholat, ikut dia jalan-jalan di sana-sana ke kuliner misalnya gitu, ya, diberi macam-macam agar kita lupa dengan azan, kita lupa dengan sholat berjamaah di masjid. Itu orang munafik, ya. Akhirnya kita juga ikut menjadi seperti mereka, jadi munafik. Dan itu yang dikehendaki oleh munafik seperti itu, ya. Nah, padahal di sini Allah katakan, ya, min adzallallahu wa man yudlillah walan tajdalahu sabila. Jika Allah telah sesatkan seseorang itu, maka tidak ada satupun orang yang mampu untuk menolongnya, ya, untuk memberikan petunjuk jalan keluar, tidak ada. Maka hati-hati, ya, kumpullah dengan orang-orang yang soleh-solehah seperti hari ini, ya. Kumpul nanti hari Senin malam buka bersama, kan nikmatnya bukan main, ya. Main kumpul orang soleh, disuguhi, hari ini ada suguhan macam-macam, ya. Yang di rumah, ya, Bapak Ibu, yang online silahkan buat kopi sendiri, ya, teh sendiri, nyari snack sendiri, ya. Di sini disiapkan oleh panitia, ya. Baik, ini di 88 dan kemudian di tafsir dikasih 89. Keywordnya takfuruna kama kafaru wa takfuru sama. Artinya bahwa yang dikehendaki oleh orang-orang yang munafik, ya. Ini bagaimana caranya agar kita ini ikut mereka, ya, penegasan Allah di sini, ya. Ikut mereka menjadi munafik, menjadi kafir, ya, takfuru. Janganlah kamu ambil di antara mereka sebagai pembela, ya. Jadi kita ditolong, penolong mereka, ya, akan membelamu walaupun mereka memakan keimanan, ya. Seorang-orang dia itu takwa, beriman, terus nolong, ya. Tapi nolongnya itu sebetulnya penuh dengan kemunafikan, keingkaran, ya, yang bertentangan dengan Allah. Dan akhirnya kita akan terbawa, akan menjadi kepada kemunafikan dan juga kekafiran. Ini yang harus kita jaga iman kita seperti itu, ya. Yang menolong sama muslim, ya, kecuali kita sudah berhijrah
yakin sudah berhijrah ya, dan dia meninggalkan kemunafikan dan keajarannya, itu kita bisa menerima pertolongannya itu. Nggak punyai atas itu kursi. Good, ya. Nah, ya, ini dan yang perlu kita tahu ini kadang-kadang ayat ini dianggap membingungkan, ya. Tawalah dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai, kan? Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai pelindung yang akan melindungi atau menolong. Jadi orang kafir, orang munafik itu bunuhlah. Ini jangan diartikan secara lahiriah, ya, tapi secara majasi. Artinya kalau kita diperangi oleh mereka, orang munafikin dan orang kafir dimanapun, gitu, ya kita wajib juga memerangi mereka, membela diri, ya. Kalau di sini aman, ya. Tapi kalau kita sudah di Papua, sudah di mana, sudah di Manado, ya, itu ngeri ya tuh. Saya mau cerita sedikit ya. Ini ada beberapa teman saya, ya apa, yang ikut di online ini, dosen-dosen juga. Ketika saya ngajar online di Provinsi Papua Tengah, itu provinsi baru tahun lalu menjadi Provinsi Papua Tengah, ya. Banyak orang-orang Jawa yang orang Islam yang kerja di Papua Tengah. Perjalanan dari rumah ke kantor itu penuh hutan semuanya tuh, ya. Nggak ada lampu, nggak ada polisi, nggak ada, ngeri. Jadi dia tuh ke kantor tuh betul-betul sudah berjihad, karena ditembak, dicatat, dibunuh, dicegat di tengah jalan. Kalau dia pakai baju PNS, bunuh. Maka dia ke kantor tuh karena nggak pakai baju PNS di Papua Tengah itu. Pakai baju sembarangan, sekarang pakai motor diambil, macam-macam dirampok tengah jalan. Itu betul terjadi. Dan itu beberapa mahasiswa yang Islam itu karena nggak pulang, jadi tidur di sekitar kantor provinsi baru, Provinsi Papua Tengah baru, tidur di situ. Kos di situ dengan anak istrinya di tempat lain, ya, di kota lain, perjalanannya bisa 10 jam, ya. Apa nggak ngeri itu, ya? Itu yang terjadi saat ini. Lalu di sini kita aman, tapi kalau kita diperangi seperti di Papua Tengah ini, ya kita harus memerangi. Gimana kita nggak punya senjata, nggak punya alat untuk membela diri, gitu ya. Itu kira-kira ya, di tempat lain mengerikan, ya. Dan ayat terakhir, illalladzina yasiluna ila qaumi bainakum wa bainahum misaq au ja'akum basiran suduruhum, ya. Ke orang-orang yang menghubungi, maksudnya minta perlindungan kepada suatu kaum yang antara kamu dengan mereka ada perjanjian damai, ya. Misalnya kafir dini, ya, kafir dini itu berada di negara muslim tapi dia patuh dengan pemerintah, tidak menyerang, maka itu perlu dilindungi, kan? Dilindungi. Atau satu kaum yang lemah, yang non muslim, dia datang kepada kita untuk minta perlindungan, kita lindungi, wajib kita lindungi, ya. Itulah maka kenapa kita tidak boleh memerangi, kecuali kita diperangi, kita memerangi. Jadi Islam pantang untuk memerangi, Islam pantang, nggak boleh Islam memerangi. Tapi Allah tegaskan, Nabi tegaskan, kita boleh berperang kalau kita diperangi dulu. Artinya kita membela diri, ya, dalam segala aspek kehidupan ini, ya. Termasuk kita dizalimi, kita harus bisa membalas yang sepadan dengan kezaliman itu, ya. Syukur-syukur kita bisa memaafkan, gitu kan. Itu yang penting kita sampaikan. Maka akhir dari kajian tafsir ringkas hari ini, saya ambilkan satu ayat dari Al-Baqarah 216, ya.
kutiba kita wa huwa kurulakum wa asan takru khasya wa huwa khairulakum wa asan tuhibu saya wa sarulakum wa antum ta'lam. Ini sangat terkenalnya ya dia, terkenal. Jadi diwajibkan atasmu berperang kepada itu kamu benci ya. Nah ini yang boleh ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu ya, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Dunia itu kita senang semua, cinta dunia, ya, siapa nggak cinta dunia? Semua cinta dunia ya. Tapi kok cintanya kebablasan, kita akan sesat dan ya justru kita akan rugi hidup di akhirat kalau itu. Maka dunia cinta tapi jangan kebablasan, jangan keterlaluan ya. Mobil mewah, rumah mewah, anak-anak hebat semuanya, apa-apa ada semuanya. Tapi ternyata kita sendiri lupa, lalai. Maka kita akan rugi hidup kita ini di akhirat kalau akan menjadi menjadi azab yang pedih. Maka ingatlah, harta kita, kecantikan kita, kegantengan kita, kehebatan kita, ilmu kita itu nggak ada artinya kalau nggak ada Allah dan ridho, nggak ada arti yang apa. Mari sama-sama kita camkan agar kita selalu berbaik sangka kepada Allah dan berbaik hati kepada saudara-saudara kita dan semuanya ya, sehingga kita tidak terlepas dari ayat ini. Demikian kurangnya. Terima kasih. Sampai minggu depan ada acara selingan Pak Kiai Tukiman untuk ngisi minggu depan ya. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.